3. Saya Tes lupa. formatif 3, Iya, bentar. tes formatif ketiga. Tes formatif 3 nomor 2, yang soalnya misalkan bahwa X bagian dari pelari pria dan Y oh bagian dari pelari wanita. Nah, kan sempat ngelihat di belakang atau sempat nyari di inet gitu ya. Fungsi ini itu kayak dirubah menjadi bentuk yang lain gitu loh. Maksudnya boleh jelasin nggak kenapa harus dirubah gitu dan cara ngerubahnya tuh gimana gitu? Oke, oke. Ya, Oke, gini Mas, ya, kalau boleh ya, maksud saya ya. mau coba untuk bahas materinya dulu sedikit, baru nanti Oke. kita ke sini ya, kita ke tes formatif 3 nomor 2. Ini kan, ini kalau saya nggak salah nih, bahas apa ya? Oh, Ya, dia peluang. bahas peluang yang 2 variabel lah hitungannya kurang lebih kayak Oh, peluang iya, gabungan. iya. Ya, Gabungan cuman apa? rada Join ya. rada nge-stuck di kalau misalnya apa namanya range atau nilai X atau Y-nya ada interval itu dapat gitu. Cuman ini kan kalau nomor 2 atau nomor 3 kan salah satu variabelnya itu ada nilai tersendiri bukan interval gitu loh, Mas. Ya, cuman ada nge-stuck di situ aja sih sebenarnya. Oke, oke. Ya, ya. Itu kalau emang mungkin nggak bisa dijawab, mungkin nitip nanti aja gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Restu. Oke, selamat malam teman-teman. Ini layar saya terlihat ya? Iya, aman Mas. Kelihatan. Oke, oke, Iya, oke. ya. Ya, jadi pertama-tama saya mohon maaf dulu ya, yang karena gimana pun juga kita lama banget apa sih dari terakhir kita bahas modul 3 sampai ke sekarang tuh memang lumayan lumayan lama jedanya karena memang dari saya pribadi juga ya banyak banyak inilah banyak banyak aktivitas atau terutama kerjaan ya yang cukup menyita waktu. Jadi mulai sekarang untuk pertemuan ini yang tadinya 2 minggu, saya minta sama Mbak Wati untuk dibikin jadi seminggu aja biar biar cepat. Jadi insya Allah minggu depan saya bisa untuk bahas modul 5 ya teman-teman. Oke. Sekarang itu kalau nggak salah terakhir kita udah di modul 3, jadi sekarang itu kita akan bahas terkait dengan distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu di sini kita akan belajar terkait dengan konsep discrete dan continue ya teman-teman. Jadi untuk mata kuliah metode statistika 1 dan juga mungkin mata kuliah statistik yang lainnya itu teman-teman akan sering mendengar atau melihat atau membaca terkait dengan peluang discrete continue atau paling enggak akan ada banyak istilah discrete continue ke depannya, terutama yang ambil prodi ini ya, statistik ya, atau mungkin bahkan di matematika juga ada kali ya, mungkin ya. Oke, nah sekarang jadi malam ini kita akan belajar tentang 3 hal ya. Jadi ada distribusi, ada ekspektasi varians, ada distribusi peluang bersama yang join itu. Itu tadi yang soalnya sempat Iya. ditanyakan Iya, di benar. awal soal. Iya. Oke, kita masuk ke ini dulu ya. Apa sih konsep awalnya dulu? Jadi sebenarnya variabel acak ya. Variabel acak itu adalah bisa dibilang fungsi ya. Fungsi fungsi yang memetakan bilangan real, himpunan bilangan real. Jadi dari bilangan real ke bilangan real juga gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang ada di bawah ini saya tulis ya teman-teman. Jadi ada fungsi X, 3X plus 1. Nah itu kalau misalkan
X-nya 1, nilai fx-nya berapa, X-nya 2 tuh nilainya berapa, ini berapa ya. Contohnya kalau misalkan fungsi dari A ke B, itu kalau misalkan kita bikin diagramnya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya materi himpunan dan materi fungsi ya. Mungkin teman-teman ada yang belajar waktu SMA dulu, kita udah belajar terkait dengan fungsi. Jadi bagaimana suatu fungsi itu memetakan atau menghasilkan bilangan real yang lain juga ya, berdasarkan fungsinya. Nah, jadi variabel acak itu bisa dibilang fungsi juga. Jadi yang memetakan ruang sampel ke dalam himpunan bilangan real. Gitu. Nah, jadi bisa juga variabel acak itu kita pakai untuk mengukur hasil dari suatu percobaan acak. Nah, percobaan acak tuh contohnya apa ya? Banyak ya teman-teman, kayak yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya kan kita bahas mengenai apa sih uang logam, mengenai koin atau dadu dilempar gitu kan. Itu namanya percobaan acak ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman atau gimana? Kalau masih belum ada yang ditanyakan, saya coba lanjut lagi ya. Nanti seperti biasa kalau ada yang mau balik ke sini silakan. Oke. Nah, jadi ini ada discrete, ada random, discrete random. Maksudnya ada discrete, ada continue. Sebenarnya teman-teman yang gampangnya adalah variabel discrete itu angkanya tuh benar-benar angka bilangan bulat. Jadi bukan desimal ya, bukan pecahan, bilangan bulat. Jadi benar-benar angka gitu, nggak ada koma-koma atau nggak ada satuan-satuan lain gitu. Pokoknya angka. Udah. Salah satu contohnya tuh yang ada di sini. Ini saya udah kasih beberapa contoh ya. Jadi banyaknya barang yang terjual dalam minimarket ya, kan bulat ya, maksudnya berapa? Coba dong minta laporan penjualan malam ini gitu, berapa botol aqua yang terjual gitu kan, jawabannya kan pasti oh 1 dus atau 2 dus atau mungkin 5 botol atau 10 gitu kan. Pada saat kita ditanya seperti itu, kita kan nggak mungkin kan menjawabnya dengan oh 2,5. Apa maksudnya 2,5 botol gitu? Apa ada orang beli aqua dibuka dulu terus diminum setengah terus setengahnya ditaruh lagi, kan nggak ada ya teman-teman. Kemudian juga peluang banyaknya angka pada sebuah percobaan pelemparan 2 buah koin. Nah ini juga termasuk discrete. Kenapa discrete? Karena ya jawabannya tuh bilangan gitu, maksudnya itu nggak ada apa sih, tidak apa sih, bukan sesuatu yang sifatnya tidak terbatas. Kayak misalkan peluang adanya produk cacat. Nah, itu kan sesuatu yang diskrit ya, yang intinya tuh bisa kita jawab langsung gitu. Ada berapa banyak produk yang cacat nih di 1 dus ini gitu. Misalkan 1 atau 2 gitu. Bukan berarti kita jawabnya itu 2,5 atau 1/4. Itu tidak seperti itu ya, teman-teman. Jadi variabel diskrit itu variabel dengan bilangan bulat. Nah, jadi kalau kita ambil dari kata diskrit itu sendiri, itu berarti dapat dibedakan ya. Diskrit dapat dipisahkan atau dapat dibedakan. Jadi nggak secara konsep sih tidak begitu nggak begitu rumit ya, maksud saya untuk yang diskrit nih. Jadi contoh-contohnya pun gampang bisa kita temuin di sehari-hari. Nah, sekarang gimana dengan variabel continue? Continue itu bisa dibilang variabel dengan bilangan rasional ya teman-teman. Ada yang tahu bilangan rasional itu bilangan apa aja? Bilangan rasional, coba. Bilangan rasional apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Sistem bilangan. Bilangan rasional ya, bilangan rasional. Ada juga bilangan irasional. Betul. Ya, jadi bilangan rasional itu bisa dibilang pecahan ya teman-teman, pecahan atau desimal. Nah, sekarang salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah
nilai ya, nilai tugas atau nilai diskusi gitu. Sekarang kalau misalkan dalam satu kelas ada berapa, ada 50 mahasiswa gitu misalkan ya. Terus saya tanya gitu kan, ada nggak yang nilai diskusinya tuh dapat di atas 50 gitu. Itu kan teman-teman kan kemungkinannya banyak ya. Sekarang di atas 50-nya tuh berapa gitu, bahkan kalau 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 ada tutor ngasih nilai diskusi 50,1 itu juga di atas 50 kan. Kalau misalkan nilai yang kita dapat itu 50,01 itu juga udah di atas 50. Nah, sekarang makanya saya bilang tadi variabel kontinu itu adalah variabel dengan bilangan rasional yang berarti memiliki kemungkinan yang tidak terbatas ya, teman-teman. Kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, peluang nilai tugas mahasiswa di atas 40 gitu ya, kan berarti banyak ya. Bahkan nilai 40,1, 40,2, 40,11, 40,111 itu juga udah di atas 40 ya. Atau mungkin contoh lainnya yang lebih agak jelas, mungkin peluang waktu tempuh perjalanan dari Jakarta ke Jogja pakai kereta api gitu kan di bawah 7 jam. Nah, di bawah 7 jam itu berapa? Sekarang kalau misalkan saya tanya 6 jam 59 menit 59 detik itu masih di bawah 7 jam atau bukan? Gimana, teman-teman? Masih, masih Kak, Masih di ya, bawah itu 7 jam. iya di bawah 7 jam tapi cuma kurang 1 detik, ya kan? Nah, jadi maksudnya itu ya. Jadi maksudnya adalah variabel kontinu itu adalah variabel yang memiliki kemungkinan tidak terbatas. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang mau didiskusikan mungkin? Ada yang kurang paham terkait konsep discrete dan continue? Silakan kalau ada pertanyaan ya, langsung aja. Karena saya nggak bisa sih buka chat, tapi ini. Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Open mic ya. Sementara saya lanjut. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya distribusi peluang. Jadi distribusi peluang itu tuh kayak apa ya? Bisa dibilang tuh kayak seperti tabel yang menunjukkan bahwa banyaknya variabel acak yang memiliki korespondensi dengan peluangnya masing-masing. Peluangnya masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum paham, ini saya ada sedikit contoh. Jadi kita pakai ada koin ya, ada tiga buah koin. Nah, 3 buah koin itu seperti biasa ya, kita lempar. Nah, sekarang 3 buah koin itu ruang sampelnya ada berapa, teman-teman? Ruang sampel dari 3 buah koin ada berapa? 36 kali 6 196. Ngarang. Enggak salah. Itu 8. Ruang sampel dari 3 buah koin ya, Itu totalnya ada 8 ya, teman-teman. Sekarang kalau saya tanya ruang sampel dari 2 buah dadu ada berapa? 36. 12. 6 kali 6 ya. Ruang sampel dari 2 buah dadu. Tadi ada yang jawab 12 ya? 36. Yang benar 36 ya. Kalau misalkan ruang sampel dari 5 buah koin berapa? 5 buah koin. 5 buah koin. Berapa? 32. Nah, 32. Benar, 32 ya. Nah, sekarang
Kita akan pakai contoh tiga koin aja ya teman-teman. Tiga buah koin itu kalau misalkan saya buat ininya nih kemungkinannya, maka akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi koin pertama itu ada angka gambar, koin kedua tuh angka gambar, koin ketiga juga sama ya, ada angka gambar, angka gambar. Nah, yang paling bawah tuh ada hasilnya. Jadi kalau misalkan koin pertama angka, koin kedua angka, koin ketiga angka, ya hasilnya angka semua gitu. Nah, kalau misalkan koin koin pertama angka, kedua angka, tapi ketiga gambar, hasilnya angka-angka gambar atau saya singkat ya AAG gitu. Nah, sekarang yang dimaksud dengan variabel acak itu adalah variabel yang memiliki definisi dari kejadian acak atau kejadian random. Kayak misalkan X ya. X itu adalah banyaknya angka. Banyaknya angka berarti A ya, teman-teman. Nah, jadi peluang dari banyaknya angka itu kan bisa kita lihat di sini kan. Kalau kalau misalkan angkanya 0, itu berarti peluangnya berapa di sini, teman-teman? Peluangnya 1/8. Berapa? 1/8. 1/8. Kenapa 1/8? Ada yang tahu? Yang gambar-gambar cuma ada satu dibagi 8 peluang semuanya. Dibagi ruang sampel. Oke, ruang sampelnya jelas ya ada 8. Nah, sedangkan 1 itu dari mana? Karena angkanya itu muncul 0 kali, berarti kan nggak muncul ya. Nah, sedangkan di sini yang kita lihat nih, angka yang sama sekali nggak muncul itu ada di paling ujung sebelah kanan nih, apa gambar-gambar semua nih, ya. Yang mana dia cuma ada satu ini aja gitu. Nah, jadi makanya peluangnya adalah 1/8. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau misalkan angkanya itu muncul sekali, peluangnya berapa? 2/8. Satunya sekali. 3/8. 3/8. Angkanya muncul satu kali. 3/8. 2/8. 2/8 atau 3/8? 3/8. HGG, GAG, GGA. Kita coba di sini ya. Saya coba sedikit ya bagi yang belum paham ya. AAG, kok AAG sih? AA, apa lagi tuh? AAG. Maaf sebentar. Harusnya gini aja sih. Variabel acak. AAG, gini ya. Ini terlihat ya teman-teman ya Excel. Iya, mana? Ya. Ya. Nah, gini kan ya, nomor. Ada 8 ya, teman-teman. Ada 8, terus di sini gini kan ya, X. 0, 1, 2, 3. X itu adalah banyaknya angka. Nah, tadi kalau misalkan X-nya itu 0, angkanya itu 0 berarti cuma ada satu ya, yang ini ya. Ya. Oke, Ya. berarti 1/8. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan angkanya itu ada 1, dia berarti muncul di mana? Di sini kan ya. 1, Ya, HGG, Ya, GAG, dua, GGA. Ada 3 ya berarti ya. Nah, peluangnya berarti 3/8. Nah, sekarang kalau misalkan angkanya ada 2, 3/8 munculnya juga. di mana? 3/8. Ini kan? 1, Ya, betul. AG, 2, 3. AGA, GAA. Berarti sama ya, 3/8 ya.
Nah, sekarang ini berarti sisanya nih, kalau misalkan muncul angka semua, 1/8. berapa? 1/8. Ya. 1/8. 1/8 karena ya cuma ada satu ini aja. Nah, jadi teman-teman, ini adalah distribusi peluang namanya. Jadi dia itu menunjukkan seberapa besar peluang untuk masing-masing kejadian ya, masing-masing kejadian acak. Nah, terus yang paling bawah ini kumulatif nih apa maksudnya? Kumulatif itu adalah jumlah dari peluang ini semuanya. Jadi kalau misalkan 0, dia masih 1/8. Nah, kalau misalkan X-nya itu 1, secara kumulatif berarti 1/8 ditambah 3/8. Hasilnya adalah 4/8. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan angkanya itu 2 atau X-nya 2, berarti kumulatifnya adalah 7/8. ya, dapatnya dari mana 7/8? Dari 4/8 ditambah dengan 3/8. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan X-nya itu 3, ya, angkanya 3, berarti kumulatifnya adalah 8/8. Ini ya, atau sama dengan 1, gitu ya, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu syarat dari variabel acak adalah jumlahnya itu harus selalu 1 ya, teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman coba latihan atau coba mengerjakan soal dan hasilnya itu kumulatifnya lebih dari 1 atau kurang dari 1, itu berarti ada perhitungan yang kurang tepat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau ada yang masih bingung? Silakan tanya aja ya. Kak, maksudnya kalau kumulatifnya dijumlahin hasilnya 1? Iya, kalau kumulatif nih, kalau ini ya, kalau 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 itu sama dengan 1 ya, teman-teman. Oh, fx-nya. Iya, betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Atau masih ada yang kurang jelas? Bisa ke slide yang sebelumnya, Kak. Yang tadi itu materinya. Oke. Saya coba ya. Saya coba ke slide. Yang ini? Ini berarti 3/8 ya. 3/8. Ini 1/8. Ini 1/8. 4/8. 7/8. 8/8 sama dengan 1. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Ini untuk yang diskrit ya. Ini untuk distribusi peluang diskrit. Sebelum saya lanjut ke yang continue, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Atau masih deh. Ya? Maaf, itu X-nya itu koinnya ke itu ya? Gimana? X ini yang di tabel itu banyaknya angka itu itu koin ke-nya ya? Yang mana? Ini? Ya. Bukan. Ini bukan koin. Ini X ini adalah variabel acak. X ini adalah variabel acak ya, teman-teman. Jadi dia itu menunjukkan seberapa banyak angka yang muncul. Sekarang kalau misalkan kalau di sini 0, ini berarti adalah tidak ada angka yang muncul, makanya 0. 1 ini maksudnya adalah angka yang muncul cuma 1. 2 ini maksudnya adalah angka yang muncul tuh ada 2. 3 nih angka yang muncul ada 3. Jadi ini menunjukkan distribusinya. Jadi kalau misalkan nih tidak ada angka yang muncul sama sekali tuh peluangnya berapa.
Kalau kalau angka yang muncul cuma satu tuh peluangnya berapa? Seperti itu. Kalau angka yang muncul dua, peluangnya berapa? Kayak seperti itu ya, teman-teman. Gimana Mas? Sampai sini masih belum jelas atau perlu contoh lain mungkin? Perlu contoh lain, Pak. Ya, Oke, perlu contoh lain, Pak. perlu contoh lain. Oke. Sebentar ya, kita coba balik ke sebentar. Ini aja deh. Nah, sekarang kalau perlu contoh lain coba ya. 2 buah dadu gitu ya. Ruang sampelnya ada 36 kan? Ya, betul. Ini terlihat kan ya Excel ya? Ya, Terlihat ya? Lihat. betul, terlihat. Nah, ini saya kecilin aja deh. Ini gini kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini ya teman-teman. Dadu nih. Oke. Oh, sorry. Jangan ini deh. Jangan 2, 1 aja, satu buah dadu ya. Kita yang apa? Yang lebih simpel aja ya. Satu buah dadu tuh ruang sampelnya jelas ada 6 ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah peluang munculnya angka 1 berapa, teman-teman? 1/6. 1/6. Oke. Peluang munculnya angka ini gini deh, ini X ya. Ya. Peluang munculnya angka 2 berapa? 1/6. 6. Sama. Angka 3? Ya. Sama 1/6. juga. 1/6. 1/6. 1/6. 1/6. Ini sama juga. Iya, sama. 1/6 juga. 1/6, 1/6 ya. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan ya, angka dadu misalkan saya punya variabel acak x ya, misalkan angka dadu genap. Sebentar. Oh, nggak bisa. Sebentar ya. Saya coba ambil contoh ini aja deh. Kita coba ambil dari BMP aja ya, teman-teman. Ada nggak ya soal Transformatif, Kak. Oh, nah ini kali ya. Ini ya. Ini nih, kita coba ini ya. Distribusi peluang dari banyaknya spade 3 kartu diambil berurutan. Cari distribusi peluang dari banyaknya spade. Bentar ya, kita coba ya. Kita coba soal yang nomor 2 ya, teman-teman. 3 kartu diambil berurutan dari skota. Cari distribusi peluang dari banyaknya spade. Nah, sekarang 3 kartu. 3 kartu diambil berurutan. Spade. Nah,
kita pertama di sini kita tentuin dulu variabel acaknya itu apa gitu ya. Kalau menurut saya variabel acaknya itu adalah banyaknya speed. Speed itu apa sih? Skop ya? Skop. Iya, skop, Pak. Banyak. Skop. Nah, sekarang kayak gini. Pertanyaan saya adalah kalau satu set kartu itu kan isinya ada 52 kan, 52. Nah, sekarang skop itu ada berapa isinya? Berarti harusnya 13. ada 13 ya, gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan X itu adalah banyaknya speed. Nah, sekarang X. Terus ini peluangnya ya. Ini ya. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya teman-teman. Berapa peluang terambil skopnya itu 1 dari 1/13. 3 kartu diambil berurutan. 3 kartu diambil berurutan. Dari sekarang kalau misalkan nih, berarti kan kombinasi kan bisa kayak gini ya. Bisa skopnya itu, kok ini sih? Ini dong. Harusnya bukan gini harusnya ya. Harusnya bukan gini, tapi gini nih. Nah gitu. Karena kenapa cuma ada 3? Karena yang diambil cuma 3 gitu. 3 kartu. Jadi bisa aja kan kita ngambil 3 kartu, tapi yang kita ambil 3 kartu tuh nggak ada skopnya sama sekali gitu. Nah sekarang gimana caranya kita ngitung peluang dari 3 kartu diambil berurutan? Yang pertama adalah kita harus cari kita pakai kombinasi ya teman-teman. Iya. Pakai kombinasi. Yang pertama itu kita hitung dulu kombinasi ambil 3 kartu. Ambil 3 kartu dari 52 kartu gitu ya. Untuk apa kita hitung ini dulu? Karena kita mau menentukan ruang sampelnya. Nah, berapa teman-teman jadinya? Ini kan 52 kurang 3 49. 9. Gini ya. Berapa? 52 kombinasi 3 gitu ya. Ini berarti kan kayak gini kan, 52 3 52 kurang 3 berapa? 49 ya. 49. Nah, ini berapa nih, teman-teman? 22.100. Berapa? 22.100. 22.100. Oke. Ini ya. Ini adalah ruang sampelnya ya, teman-teman. Ruang sampel. Nah, sekarang kita akan hitung ambil 3 skop dari 13. Dari 13 gitu. Berapa jadi? Kita akan hitung 13 C3 ini ya. 10 ya. Jadi berapa nih? Ini berapa sih? 13 3 286. Nah, sekarang 286 ya. Ini kalau kita hitung peluangnya itu berarti kok kecil banget. Oh, enggak deh. Enggak ini. Berarti cuma sekitar 0,013 gitu ya, teman-teman.
Terus sekarang bener nggak sih kayak gini? Kok saya bingung ya? Kalau 0 kartu harusnya berarti 3 kartunya bukan itu ya, 3 kartunya bukan skop. Harusnya berarti harusnya berarti kalau bukan